البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan daripada surat Al-Humazah. Yang mana surat Al-Humazah ini menjelaskan kepada kita semuanya mengenai larangan dan ancaman orang yang suka mencela dan mengumpat. Mengumpat seperti contohnya ngerumpi, membicarakan kejelekan orang lain dalam keadaan orang lain tidak mengetahuinya. Nah, seperti mirip dengan makna ghibah. Semakna dengan apa? Ghibah. Nah, diancam dengan kecelakaan, diancam dengan apa? Api neraka, waliyadzubillah. Di surat Al-Humazah ini, Al-Humazah, nah barakallahu fikum, itu makna globalnya adalah pengumpat. Al-Humazah itu pengumpat, suka ngumpat. Nah, bukan ngumpet yang lain lagi, ngumpat. Maksudnya ngumpat itu ngerumpi, membicarakan kejelekan orang lain dalam keadaan orang lain tersebut tidak tahu. Makna ghibah, semakna dengan makna ghibah. Dzikraka akhaka bima yakrah. Menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu dalam keadaan apa? Kalau seandainya saudaramu mendengar dia marah dan tidak suka. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Jawanya ngerasani. Bahasa gelubannya ngerumpi. Bahasa istilah lainnya adalah mengumpat tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat suratu Al-Humazah. Pengumpat Al-Humazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terulang-ulang berkali-kali, hanya sekedar untuk melekatkan pemahaman kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillatun fil Quran. Ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim, didatangkan dengannya fungsinya apa? Lil fasl bainas suwar, untuk pemisah antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa? At-Taubah dinamakan juga surat apa? Al-Bara'ah dinamakan juga surat apa? Al-Fadhihah. Na'am barakallahu fikum. Wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap orang yang humazah, yaitu mengumpat, lumazah yaitu mencela. Jadi setiap orang pencela, pengumpat itu celaka. Nah, cuman bedanya lumazah ini mencelanya dengan apa? Gerak-gerik salah satu anggota badannya, terutama dengan mata atau dengan tangannya. Itu lumazah. Contohnya, dia mencaci orang lain, mencela orang lain dengan matanya. Nah, dengan matanya atau dengan kedipan matanya. Paham ya? Atau dengan gerakan apa? Alis. Alis ini bisa digerakkan atau enggak? Terkadang kalau orang ngajak kan ini. Nah, paham ya? Ya, Anda enggak perlu menggambarkan, antum paham sendiri bagaimana. Nah, dengan seperti itu atau dengan tangannya. Paham ya? Contoh aja. Paham ya? Dia ngajak orang lain tapi posisinya apa? Orang lain itu enggak tahu. Mungkin orang lainnya lagi di belakang, misalkan dinasihati, setelah dinasihati, yang nasihati pergi dia. Paham ya? Ngajak. Itu termasuk lumazah, hati-hati. Ini termasuk lumazah, hati-hati ya. Atau dia ngajak orang lain dengan apa? Gerakan yang lain, kan ma'ruf gerakan-gerakan seperti itu ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu ngajak, mau menyembelih atau mau bunuh atau orang gila atau semisalnya. Paham ya? Nah, itu nanti
Atau bisa lihat dalam tafsiran-tafsiran yang lainnya, itu sekedar apa? Penjelasan globalnya. Lumazah ini biasanya dengan mata atau dengan apa? Kedipan mata. Nah, barakallahu fikum, dengan tangan pun juga masuk. Paham maksudnya ya? Nah, perhatikan baik-baik. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang orang tersebut senangnya cuma apa? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Karena beranggapan harta yang dia hitung itu bisa menyelamatkan dia dan bisa mengekalkan dia di dunia ini. Padahal bisa atau tidak? Tidak bisa. Harta ini barakallahu fikum, kalau kita perhatikan baik-baik, hanya perantara saja. Perantara untuk menyambung kehidupan kita saja. Wa illa semuanya, fokusnya kita semuanya adalah apa? Mencari masa depan yang cerah, kekal abadi, yaitu apa? Akhirat. Naam. Coba bayangkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang sukanya cuman mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sudah berapa ya uangku? Hartaku berapa ya? Nanti ke depannya untuk beli apa? Beli ini, beli itu atau yang semisalnya. Nah, seperti itu kegiatannya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia kekal di dunia ini. Bayangkan. Harta yang dia kumpulkan, dia mengira hartanya itu bisa membuat dia kekal, hidup abadi selama-lamanya. Padahal bisa atau tidak? Tidak bisa. Justru harta ini fitnah, ujian yang sangat besar. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena kenapa kok ini disebutkan surat Al-Humazah ini? Nah, barakallahu fikum, apa keterkaitannya dengan yang sebelumnya surat Al-Asr yang sudah kita baca kemarin? Karena keterkaitannya manusia itu benar-benar hukum asalnya berada di dalam kerugian. Rugi karena mungkin mengumpulkan harta, mengira harta itu bisa mengekalkan dia di dunia, rugi dengan meninggalkan amalan-amalan soleh atau yang semisalnya, intinya berada dalam kerugian. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum, padahal apa? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali lagi atau sekali-kali tidak mungkin. Harta itu tidak mungkin membuat kekal di dunia. Tidak mungkin membuat orang itu hidup kekal di dunia. Justru akan dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka al-hutamah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Ingat-ingat. Al-hutamah ini neraka api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan menyala-nyala. Ngeri sekali apinya tersebut. Paham ya? Menyambar-nyambar. Setiap sesuatu yang jatuh dilahap langsung dengan api tersebut. Wal'iyadu billah. Ada juga yang menafsirkan hutamah ini adalah salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Ngeri kan? Ngeri. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu membakar sampai ke hati. Coba bayangkan, ngeri atau tidak? Azab yang paling ringan saja Abu Thalib barakallahu fikum menggunakan kedua sandal hingga apa? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, itu yang paling ringan. Ini ngeri sekali. Membakar hingga sampai di hati. Nah, wal'iyadu billah. Innaha 'alaihim mu'sadah, dalam keadaan orang tersebut ditutup di dalam api neraka tersebut. Ditutup, enggak bisa keluar dia. Nah, dalam keadaan ditutup kemudian apa? Fi amadin mumaddadah, dibelenggu, diikat. Diikat di tiang-tiang yang dibentangkan panjang. Posisinya apa? Intinya tersiksa di situ. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azzani wa zakumullah. Jadi ayat yang mulia ini atau surat Al-Humazah peringatan bagi kita, jangan kita suka mengumpat atau jangan suka kita mencela orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain. Si fulan itu botak kepalanya, si fulan itu pincang kakinya misalkan. Posisi dalam keadaan enggak dibutuhkan, jangan sekali-kali kita menyebutkan apa? Kejelekan, aib, cacat per individu. Nah, bisa kita latih. Kecuali dalam bab apa kemarin? Bab syahadah. Persaksian boleh antum menyebutkan cacat yang ada pada orang lain dalam bab persaksian tadi itu. Nah, contohnya antum melihat perampok, penjahat, pencuri, antum dimintai saksi dan kamu menyaksikan. Antum menyaksikan.
Polisinya mengatakan bagaimana ciri-cirinya pencurinya. Akhirnya mau tidak mau kita menyebutkan aib catat orang lain tadi yang dia adalah pencuri. Pencurinya kepalanya botak, hidungnya pesek, kakinya pincang, matanya buta sebelah. Misalkan. Lengkap semuanya itu ya. Nah, seperti itu boleh karena apa? Dalam bab syahadah. Wa illa enggak boleh. Mencaci, menghina, hati-hati. Para thalabatul ilm harus hati-hati ini. Nah, barakallahu fikum, jangan suka mengejek bapaknya, bapak saudaranya atau bapaknya sendiri. Akhirnya apa? Karena dia mengejek bapak orang lain itu berarti dia mengejek bapaknya sendiri. Hati-hati itu. Antum mengejek bapaknya orang lain, itu maknanya antum itu mengejek bapaknya sendiri. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, bapakmu itu tukang sampah misalkan. Bapakmu tukang parkir. Biarkan barakallahu fikum selama pekerjaannya halal tidak masalah. Jangan apa? Jangan suka mengejek orang lain. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim itu adalah kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah apa? Kekafiran atau kekufuran. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Seringnya yang namanya pengumpat, ngerumpi itu biasanya walaupun enggak semuanya perempuan. Hati-hati. Kita punya keluarga, punya istri, punya anak perempuan misalkan, diingatkan jangan suka mengumpat, jangan suka ngerumpi. Seringnya kalau ngumpul para ummahat, para akhwat ngumpul, posisi bukan di majelis taklim, ngumpul-ngumpul misalkan ngobrol-ngobrol itu biasanya kalau enggak bisa menahan dirinya ngerumpi. Paham ya? Nah, ini kita membicarakan yang global, yang orang awam saja dulu ya. Adapun ahlus sunnah insyaallah tidak, semoga enggak. Tapi kalau orang awam itu kalau ngumpul-ngumpul pertemuan-pertemuan tertentu, para akhwat, para ummahat misalkan seperti itu, seringnya ngerumpi. Nah, ini perkara yang tidak bisa dipungkiri, ngerumpi. Oh, si fulan itu gini, si fulana seperti ini. Seringnya seperti itu. Ini bukan berarti perempuan saja, ini kita menghukumi aghlabnya, kebanyakannya. Lelaki pun juga berarti apa? Tidak boleh merasa aman dari perkara tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai apa? Kita suka menghibai orang lain dalam keadaan apa? Posisi kita bukan. Nah, barakallahu fikum, seseorang yang diperbolehkan untuk ghibah. Karena ghibah itu ada yang diperbolehkan sebagaimana jelas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis sahih Muslim mengenai makna ghibah. Nah, yaitu dalam ilmu jarh wa ta'dil. Nah, dalam ilmu jarh wa ta'dil itu tidak dikatakan ghibah lagi di situ. Bahkan wajib kita menyebutkan kejelekan-kejelekan kelompok-kelompok sesat. Nah, barakallahu fikum, al-firaq ad-dhalah, itu kelompok-kelompok sesat boleh kita sebutkan. Jama'atut tabligh seperti ini. Tapi ingat, jauhi mengkritik, menyebutkan kelompok sesat dari fisik jasad tubuhnya. Hati-hati. Itu nanti antum kena kritikan balik. Paham ya? Tapi bagaimana? Yang dikritik itu ideologi, pemikiran mereka. Pemikiran mereka yang sesat kita bantah, kita bongkar, itu benar. Tapi kalau yang antum kritik adalah fisiknya, tubuhnya misalkan, cacatnya, itu justru enggak benar. Jamaah tabligh itu sesat. Lah kenapa sesat? Itu kepalanya banyak yang botak misalkan. Itu kakinya banyak yang pincang misalkan. Nah, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu nanti masuk dalam kedzaliman. Paham ya? Hati-hati kita di dalam menjarah wa ta'dil itu enggak boleh menzalimi orang lain. Tapi harus menggunakan insaf. Insaf itu maksudnya apa? Sesuai dengan batasan syariat, adil, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak boleh berlebihan dari itu. Enggak boleh melebihi daripada kadar tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Contohnya yang Anda sebutkan tadi, misalkan antum lagi menjarah orang-orang Hizbut Tahrir atau orang-orang Ikhwan Muslimin misalkan, atau menyebutkan kenapa Ikhwan Muslimin itu sesat, kemudian antum mengatakan mereka itu para pencuri, para perampok, para pembegal, padahal enggak ada pada mereka seperti itu. Itu berarti menzalimi. Yang antum sebutkan seharusnya ideologinya, pemikiran mereka. Itu yang dibantah. Paham maksudnya ya? Nah, hatta dalam bulan Ramadan pun boleh. Nah, bulan Ramadan kita membahas ilmu jarh wa ta'dil enggak masalah. Fulan kadzdzab. Nah, ilmu jarh wa ta'dil seperti itu. Para ulama terdahulu ketika menyebutkan dalam pembahasan mustalah hadis atau misalkan mengenai tajrih para ruwat itu ya, fulan kadzdzab, fulan dajjal, itu enggak mengenal bulan Ramadan, selain Ramadan sama saja. Apa maksudnya ya? Intinya yang dilarang itu adalah ghibah. Nah, barakallahu fikum, yang ma'ruf dzikraka akhaka bima yakrah, tanpa sebab yang syar'i tadi itu. Menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membencinya kalau mendengarnya. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi daripada di luar, mending terang-terangan di depannya saja. Kalau berani, caranya gitu.
Paham ya? Nanti kan jelas perkaranya, tapi kalau di luar dengan cara isyarat-isyarat atau ungkapan-ungkapan yang jelek tidak tepat. Nah, kita lihat barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, al-humazah itu pengumpat. Nah, tasmiyatus surah, penamaan surat ini sumiyat suratul humazah. Nah, dinamakan surat al-humazah libad'iha atau libad'iha ini. Libad'iha biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, karena diawali dengan firman Allah taala, wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Hati-hati. Mencela saudaranya berarti dia mencela dirinya sendiri. Mencela bapak saudaranya berarti dia mencela bapaknya sendiri. Hati-hati. Mencela ibu saudaranya berarti dia mencela ibunya sendiri. Karena saudaranya itu nanti akan balas. Ya enggak? Biasanya gitu. Ibumu itu kurang gini-gini nih. Ibumu juga iya kok. Ya enggak? Karena dia ngawali, balaslah dia. Hati-hati seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau antum bicarakan tentang bapak orang lain mendengar, itu biasanya balasnya sama. Bapakmu juga iya kok, itu biasanya. Ya enggak? Akhirnya apa? Jadi orang yang mencela bapaknya saudaranya berarti dia mencela bapaknya sendiri. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara demikian. Hindari. Nah, para santri, para thalabatul ilm, kita semuanya sama saja. Hindari yang namanya mengejek, mencaci, mengumpat atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Nah, wailun di sini kalau di dalam ilmu bahasa Arab barakallahu fikum nakirah dia, cuman di sini diperbolehkan dia menjadi mubtada. Walaupun dia tidak ada musawwir kecuali maknawi saja, yaitu ad-du'a. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, musawwir faktor yang memperbolehkan di sini mendatangkan mubtada nakirah adalah doa. Karena musawwir kita ada dua kan, musawwir yang lafzi nampak jelas, ada musawwir yang maknawi yang apa? Tidak nampak. Doa. Kan wailun kecelakaan, celakalah, kecelakaan. Doa atau bukan? Doa. Kalau doa boleh mendatangkan mubtada dengan nakirah. Seperti salamun alaikum. Salamun mubtada nakirah dia. Takdirnya apa? Takdirnya doa di situ, keselamatan untuk kalian. Paham? Itu secara global mengenai bahasa Arab seperti itu. Munasabatuha, kesesuaian, kecocokan dengan surat yang sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr apa? Kecocokan. Nah, barakallahu fikum, kesesuaian dengan surat yang sebelumnya. Kita lihat. Ba'da an dzakarallahu subhanahu fi suratil madiyah anna jinsal insani fi khusranin wa naqsin wa halakatin. Nah, barakallahu fikum. Nah. Artinya apa artinya? Artinya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang telah kita lewati, surat apa? Al-Asr, bahwasannya jenis manusia hukum asalnya, nah barakallahu fikum, berada di dalam apa? Khusranin. Berada di dalam apa? Kerugian, wa naqsin, kekurangan, wa halakatin, kebinasaan. Perhatikan baik-baik, kebinasaan. Abana fi hadhihi surati, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat ini halal khasir, yaitu keadaan orang yang bangkrut dan rugi, wa arada bihi tibyanal khusrani bimisalin wahid. Dan Allah Ta'ala menginginkan dengannya apa? Menjelaskan satu contoh, menjelaskan kerugian dengan satu contoh. Contohnya apa di sini nanti? Contohnya adalah mengumpulkan hartanya dan mengira harta itu bisa membuat dia kekal di dunia. Enggak akan kekal, barakallahu fikum. Manusia hukum asalnya tamak. Tamak itu ingin, rakus, pengen sekali dengan dunia. Karena dunia ini manis dan apa? Hijau. Siapa yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau? Antum tertarik enggak, Muhammad? Sesuatu yang hijau, yang manis, suka enggak rasanya? Suka. Paham ya? Setiap orang biasanya melihat sesuatu yang hijau dan manis itu senang. Paham ya? Nah, ini tabiat manusia yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Namlau kana ibnu Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalitha." Kalau seandainya Ibnu Adam itu sudah memiliki 2 lembah emas, enggak sembarangan, 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya. Itu manusia seperti itu kalau tidak dikontrol dengan apa? Barometer Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Seperti itu. Nah, pengennya mencari yang ketiga. 2 lembah emas sudah luas sekali, 1 lembah aja berapa sudah? Ini 2 lembah emas mencari yang ketiganya. Wala yamla'u fahu illa turab. Tidak membikin penuh mulutnya. Mulutnya itu enggak akan penuh kecuali dengan tanah nanti yang memenuhi. Ketika dia dikubur, hartanya kemana coba? Ditinggal semuanya di dunia.
keluarganya pulang lagi, yang ngantar pulang lagi. Enggak ada yang menemani tidur dalam kuburan, ditemani tidur itu enggak ada. Paham ya? Enggak ada yang menemani di dalam kuburan tersebut kecuali amalannya. Barakallahu fikum. Amalan kebaikan datang, Masya Allah, berbau wangi. Nah, barakallahu fikum, menyertai, menemani si mayit dalam kuburan tadi itu. Tapi kalau amalan jelek, wal'iyadzubillah, justru menjadi bala dan petaka. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Jadi kita semuanya didorong untuk apa? Untuk merasa cukup dengan sesuatu yang ada di hadapannya kita, sedikit atau banyak. Banyak disyukuri, sedikit pun alhamdulillah. Caranya gitu. Kalau kita enggak bisa mengendalikan dengan cara seperti itu, berbahaya. Nah, kenapa? Karena kurang terus rasanya. Antum saksikan orang-orang pencari dunia sudah kaya raya, hartanya em-eman, istana banyak, gedung pun juga banyak, tapi kurang terus rasanya. Karena tidak memiliki apa? Jiwa qanaah tadi itu. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita merasa cukup, walaupun istilahnya sedikit tapi cukup, itu Masya Allah, hati itu tenang, tentram. Paham itu ya? Itu penting sekali, harus kita tanamkan di benak kita. Nah, antum suatu ketika nanti, sekarang bisa dikatakan hampir semuanya bujangan misalkan, ya enggak? Itu ketika belum berpikir misalkan nanti suatu ketika kerja, kemudian punya keluarga, punya istri, pendapatan yang sedikit tapi halal, rasakanlah cukup. Insya Allah cukup terus. Percaya enggak? Buktikan nanti. Paham ya? Buktikan nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Penghasilan sedikit tapi barokah, halal, cukup. Tapi kalau antum tidak bisa merasakan rasa cukup, sesuatu yang sedikit itu masih kurang. Kurang terus rasanya, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam, jadi perlu diperhatikan ya. Naam. Kita lihat di sini. Sababun nuzuliha, sebab turunnya ayat ini atau surat ini. Qala Abu Hayyan, nazalat fil Akhnas bin Syarif, awil As bin Wa'il, aw Jamil bin Muammar, awil Walid bin Mughirah. Itu kurang bin itu. Nah, kurang bin itu ya. Nam awil Walid bin Mughirah, aw Umayyah bin Khalaf. Ini semuanya karena berbagai macam pendapat dan juga ucapan para ulama, aqwalun, berbagai macam pendapat, wa yumkin an takuna nazalat fil jami'. Memungkinkan ini ayat ini atau surat ini turun kepada semua itu tadi. Mengenai siapa? Akhnas bin Syarif atau Al-As bin Wa'il atau Jamil bin Muammar atau Al-Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Naam. Wa hiya ma'a dzalik 'amatun fi man ittasafa bihadil awsaf. Bersamaan dengan itu, walaupun turunnya ayatnya ini, turunnya mengenai orang-orang tadi itu, tapi umum mengenai setiap orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini. Paham ya? Karena apa? Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Itu kaidah. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadikan patokan itu umum lafadznya itu, setiap orang yang tersifati dengan sifat tadi itu, kena atau tidak? Kena. Bukan semata-mata sebabnya khusus mengenai orang-orang tertentu. Paham itu ya? Itu kaidah yang kadang muncul. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Itu dihafal itu ya. Yang jadikan patokan, yang jadikan tolak ukur itu apa? Lafadznya umum atau tidak? Ya kan? Perhatikan baik-baik. Wailun likulli humazatin lumazah. Nakirah semua. Umum atau tidak? Umum. Jadi setiap orang yang tersifati dengan sifat tersebut kena ancaman. Walaupun bukan orang-orang tadi. Paham ya? Walaupun bukan, nah barakallahu fikum, nama-nama yang disebutkan tadi itu. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Nah, jangan patokan itu lafadznya umum, bukan semata-mata sebabnya khusus. Naam. Makna kalimat, kita ambil dikit lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai makna kalimat-kalimat tersebut, maknanya apa? Wailun khizyun wa 'adzabun syadidun wa qila innahu wadin fi jahannam. Nah, barakallahu fikum, afannya tadi ana terbalik tadi ya. Yang jelas hutamah itu adalah neraka jahanam, cuman yang dianggap lembah tadi ini. Wailun jangan maksud tadi. Nah, kita baca lagi. Wailun khizyun wa 'adzabun syadid. Wailun itu adalah khizyun, kesengsaraan, kehinaan. 'Adzabun syadid, adab yang pedih, yang dahsyat. Wa qila innahu wadin fi jahannam. Ada juga yang mengatakan apa? Wailun itu nama salah satu lembah di neraka jahanam. Wailun itu ada yang mengatakan salah satu apa? Lembah yang ada dalam neraka atau neraka yang ada di dalam neraka jahanam. Itu lembah wadin. Likulli humazatil lumazah. Itu kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat dan juga apa?
lumazah, mencela atau mengejek. Nanti kita lihat dengan apa seringnya ejekan dengan lafaz lumazah ini. Yang seringnya apa? Orangnya dikenal dengan lamaz, hammaz. Suka mengumpat, suka mencela. Humazah mughtabun ta'anun fi a'radin nas wa karamatihim, Allahu musta'an. Humazah itu adalah orang yang mughtab, suka mengghibai, ta'an, suka menghina dan mencaci maki, fi a'radin nas, pada kehormatan manusia, wa karamatihim, dan kemuliaan mereka. Lumazah ayyabun yu'ibu 'adatan bil hajib awil 'ain awil yad awil ra's tahqiran linnas wa taraffu'an 'alaihim. Perhatikan baik-baik ini. Lumazah itu ayyab, itu orang yang suka apa? Suka mencatat. Ayyab itu suka mencatat, suka menyebutkan aib orang lain. Yang seringnya perhatikan, lumazah ini mencela, mencaci, menghina tadi seringnya. Kalau lumazah ini dengan apa? Bil hajib. Hajib ini apa namanya ini? Bulu alis, dengan alisnya. Kalau anak enggak tahu ya bagaimana cara menggerakkannya, teman, kadang orang bisa gerakkan dengan untuk ngejek, tapi coba antum bisa enggak coba? Antum bisa enggak? Seperti ini. Mirip-mirip seperti itu ya. Yang penting apa, barakallahu fikum, dengan alisnya itu intinya apa? Intinya dia mengejek, meremehkan orang lain itu ya, dengan alisnya. Dengan alis tadi itu bagaimanapun yang jelas gambarannya macam-macam. Cuman soal antum paham sendirilah. Bagaimana cara menerapkannya. Yang jelas ini dilarang seperti ini. Awil ain atau mata. Kalau dengan mata jelas. Contohnya bagaimana dengan mata ngejek tapi? Tahu soal tapi ya? Jangan dilakukan seperti itu, enggak boleh. Dengan matanya, mungkin dengan matanya barakallahu fikum dikedipkan, atau dengan cara intinya ngejek. Awil ras atau dengan kepala. Dengan kepala juga bisa kan, mungkin dengan ditundukkan atau dengan digeleng-gelengkan kepalanya, intinya ngejek. Fungsinya ini adalah ngejek. Tahqiran linnas, menghinakan, merendahkan manusia, ini fungsinya. Tujuannya ini yang jelek. Barakallahu fikum. Tapi kalau antum tahu jawabannya, misalkan enggak tahu kemudian menggelengkan kepalanya, enggak masalah. Paham ya? Tapi ini posisinya bukan itu. Tujuannya tahqiran linnas, mengejek, merendahkan, menghina manusia. Wa taraffu'an 'alaihim, dan merasa dia paling tinggi. Paham ya? Merasa paling tinggi. Jadi antum terkadang bisa nyaksikan bagaimana orang yang ngejek atau menghina dengan apa? Dengan cara mungkin dengan mata, atau dengan lidah, atau dengan barakallahu fikum, terkadang dengan mulutnya, atau dengan kepalanya. Intinya seperti itu modelnya. Barakallahu fikum, enggak perlu kita contohkan satu persatu, yang jelas sudah paham. Itu termasuk makna daripada lumazah. Kita lihat berikutnya, jama'a malan wa 'addada. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ahsahu wa 'addadahu li hawadithid dahr. Maksudnya orang tersebut adalah apa? Ahsahu, yaitu mengumpulkan, menghitung-hitung, wa 'addadahu, dan juga menghitung-hitung, li hawadithi ad-dahr, untuk kejadian-kejadian yang ada di masa ini. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari, malam, siang, dihitung-hitung terus uang yang dia miliki tersebut. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita enggak boleh menghitung ya. Ini menghitung dalam rangka apa nanti? Menyangka bahwa harta itu bisa menyelamatkan dia, ini yang dilarang. Kalau antum menghitung uang antum tinggal berapa, masih berapa, enggak masalah. Tapi ini yang dilarang apa? Mengumpulkan harta, menghitung-hitung, menyangka harta tersebut bisa membuat dia kekal di dunia, itu yang dilarang. Paham belum? Adapun kalau kita menghitung nanti suatu ketika khawatir nanti melebihi nisabnya biar nanti bisa zakat, enggak masalah. Paham ya? Biar nanti bisa sedekah, infak, enggak masalah. Tapi yang dilarang apa? Menganggap harta yang dia kumpulkan, yang dia hitung tadi apa? Bisa membuat dia kekal di dunia, itu yang dilarang. Allahu musta'an. Yahsabu yadhun anna malahu akhlada. Dia mengira, menyangka bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia kekal. Ja'alahu khalidan fil hayati la yamut. Maksudnya apa? Dia mengira, menyangka hartanya itu bisa membuat dia kekal untuk hidup dan tidak mati. Enggak mungkin. Hartanya walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Sebesar gunung pun enggak akan bisa membuat orang apa? Bikin orang kekal di dunia itu enggak bisa. Semuanya pasti akan mati. Mulai dari apa? Kemarin pejabat yang paling tinggi hingga rakyat sipilnya pun akan mati. Akan mati semuanya, enggak pandang bulu.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, enggak ada seorang pun yang bisa menyegerakan atau menundanya. Pasti mati. Pasti apa? Mati. Barakallahu fikum. Hati-hati jangan sampai kita punya jiwa yang sombong, kemudian masih muda, anak masih kecil, masih hidup lama, belum tentu. Ya enggak? Belum tentu. Paham ya? Walaupun usianya masih kecil, mungkin enggak dia meninggal dalam waktu cepat? Mungkin atau tidak? Mungkin. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Naam, karena kita tidak bisa memprediksikan usia kita sampai kapan. Yang jelas kita persiapan. Barakallahu fikum. Naam. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Rad'in wa zajrin. Ini kata apa? Ini adalah suatu kata atau kalimat fungsinya untuk menghardik. Tahu hardik antum? Menghardik. Maksudnya menghardik perbuatan tersebut itu enggak mungkin itu. Perbuatan jelek itu. Mengira dunia atau mengira harta bisa membuat kekal itu perbuatan yang jelek, sehingga ada hardikan. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Rad'in wa yazajrin, ai laisal amru kadzalik. Perkaranya enggak seperti itu. Walaupun uangnya banyak, hartanya banyak melimpah, enggak akan kekal. Enggak akan kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Di dunia itu cuma sekali saja. Setelah dunia di mana lagi? Di akhirat. Akhirat ini kan bertingkat-tingkat. Pertama kali tingkatan akhirat yang kita akan memasukinya mana? Tingkatan akhirat yang paling pertama di mana? Kubur, alam barzakh, jembatan antara dunia dan akhirat. Di situ nanti, nah barakallahu fikum, yang bisa menyelamatkan dan juga senantiasa menemani adalah amalan saleh. La yumbadanna ay la yutrahanna wa yurmayanna bi ihanatin wa tahqir. Sungguh orang tersebut akan dilemparkan, akan diletakkan dengan kehinaan dan juga apa? Kerendahan, bayangkan. Karena menyangka sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak kekal tadi, harta, bayangkan barakallahu fikum. Harta ini enggak ada apa-apanya. Nah, dibanding amalan-amalan saleh yang akan menyertai nanti di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Sudah kita lewati kisahnya, kisah mengenai apa? Barakallahu fikum. Apabila orang meninggal dunia, itu nanti apa? Ya, semuanya akan ditinggal kecuali amalan saleh. Jadi semuanya akan apa? Akan ditinggal di dunia, enggak ada menyertainya kecuali amalan saleh. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum, yatsba'ul mayyit salas. Yang ikuti orang yang meninggal itu 3 perkara. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang pulang 2. Yang menyertai dia dalam kuburan 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang pulang itu keluarganya dan hartanya, enggak dibawa. Dan yang tersisa adalah amalannya. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita tutup yang terakhir. Fil hutamah. Maksudnya hutamah itu naru jahannam, neraka jahannam, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Sumyat bidzalika li'annaha tahtumu ma ulqiya fiha minal hatmi wa huwal kasr. Artinya apa? Neraka jahannam dinamakan dengan hutamah. Kenapa? Karena dia itu menyambar-nyambar, melahap. Tahu melahap antum? Melahap itu maksudnya begitu ada sesuatu dilemparkan langsung dilahap. Atau ya, langsung disambar oleh api tersebut. Nah, barakallahu fiikum, minal hatm wal kasr, maksudnya pecahan-pecahan, percikan-percikan semua dilahap. Nah, al-muqadah al-musta'arrah atau al-musta'arrah. Ini disebutkan dalam kamus, yaitu maksudnya adalah apa? Dinyalakan. Api tersebut sudah dinyalakan. Ngeri sekali, barakallahu fiikum. Nah, tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut ketika mengatakan ta'lu awsatal qulub, sampai naik di pertengahan hati, wa tuhitu biha, dan meliputi hati tersebut, terbakar hatinya. Wa khussatil afidah bi dzikri li'annaha mahalul aqaid al-fasidah az-zaifah wa mansha'ul a'mal al-fasidah al-qabihah. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa kok dengan lafaz hati terbakar hatinya? Kenapa? Wa khussatil afidah, dikhususkan dengan lafaz hati sini terbakar, disebutkan kenapa? Li'annaha mahalul aqaid al-fasidah, karena hati itu tempat apa? Keyakinan-keyakinan yang rusak, az-zaifah, yang melenceng, menyeleweng. Paham ya? Wa mansha'ul a'mal al-fasidah wal al-qabihah, dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, tempat munculnya perbuatan-perbuatan yang rusak dan jelek. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai kita memiliki hati tapi tidak berhati-hati. Berhati-hatilah dengan hati yang tidak selamat, barakallahu fikum. Karena hati yang selamat itu nanti yang bagaimana? Al-qalbu as-salim huwa, hati yang selamat itu yang bagaimana nanti? Illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang nanti datang di hadapan Allah Taala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Ya diungkapkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaih dalam kitab Fathul Qadir ketika beliau menyebutkan ungkapan ahlu tafsir, apa kata beliau? Al-qalbu as-salim huwa apa? Itu benar, maksudnya Arabnya hafal enggak Arabnya? Apa? Al-qalbu as-salim huwa as-salim min asy-syirki al-khali min al-bid'ati al-mutma'innu lis-sunnah. Paham ya? Ini jangan sampai lupa ini ya. Jadi Imam Syaukani rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab Fathul Qadir naqlan an ahli tafsir, dalam keadaan beliau menukilkan dari ucapan ahli tafsir, al-qalbu as-salim huwa as-salim min asy-syirki al-khali min al-bid'ati al-mutma'innu lis-sunnati. Paham ya? Atau al-mutma'innu ila sunnah. Artinya apa? Dengan semakna antum cek sendiri nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kosong dari perkara bid'ah, tenang dan tentram dengan as-sunnah. Paham ya? Itu hati yang selamat. As-salim min asy-syirki al-khali min al-bid'ati al-mutma'innu lis-sunnati au ila sunnah. Paham ya? Lis-sunnah itu ya. Al-mutma'innu lis-sunnati itu kan? Ya kan? Nanti cek lagi ya. Yang jelas itu makna al-qalbu as-salim, hati yang selamat, barakallahu fikum, selamat dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Artinya itu hati selamat seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mu'sadah mutabbaqatun mughlaqatun 'alaihim min. Nah, barakallahu fikum. Min apa itu? Min apa itu? Mu'sadah itu maksudnya adalah apa? Ditumpuk-tumpuk, ditutup. Jadi ditutup di dalam neraka tersebut enggak bisa keluar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Na min awsadatil babu aghlaqathu. Maksudnya apa? Maksudnya mu'sadah ini diambil dari kata nah pintu tersebut tertutup, akhirnya apa? Nah pintu tersebut apa? Tersumbat, akhirnya tertutup. Maksudnya ditutup, sumbat, enggak bisa keluar dia. Paham maksudnya? Seperti itu. Fi amadin mumaddadah fi a'midatin tawilatin fatakunun naru dakhilal dakhilal apa? Nah barakallahu fikum amadi. Maksudnya apa? Dia diikat di tiang-tiang yang panjang, maka neraka tersebut masuklah dalam apa? Tiang-tiang tersebut. Diikat posisinya dalam keadaan apa? Dibakar situ wal iyad billah. Adapun makna yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.